sehingga hidupnya akan selalu merasa terbebani, merasa berat untuk bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak menjadi diri sendirinya, ya, malah menjadi sesuatu yang bukan dirinya, dan itu beban. Kalau kita menjadi sesuatu yang bukan diri kita, itu beban, ya. Saya rasakan. Ini semua adalah sebuah konsekuensi apabila kita tidak menjadi diri sejati. Menjadi diri sejati itu sangat-sangat penting, apalagi di dunia sekarang yang penuh distraksi. Bisa jadi nanti ke depan banyak kejadian yang unpredictable terjadi, karena ketika jiwa manusia yang ada di muka bumi ini tidak terhubung dengan Tuhan, maka akan terjadi peristiwa kejadian yang unpredictable. Itu harus sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena jiwa manusia tidak ada keterhubungan dengan semesta. Itu tentang diri sejati. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang pikir, ya, self, ya. Lawan dari orang autentik ataupun diri sejati adalah orang yang self. Berarti lawan dari orang yang menjadi diri sendiri sebetulnya totalnya adalah apa? Orang yang tidak menjadi diri sendirinya, total self. Makanya dalam hidupnya akan dipenuhi dengan kamuflase, kepura-puraan, absurd, halu, ilusi. Ya. Jadi orang yang tidak berani menjadi diri sendirinya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan apa? Kamuflase, kepura-puraan, absurditas, halusinasi, ya, atau ilusi, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, makanya sikapnya tidak realistis, ya. Akhirnya dia kebingungan, bimbang, apalagi didera dengan kehidupan saat sekarang yang penuh dengan distraksi, ya, gitu. Sehingga hidupnya akan selalu merasa terbebani, merasa berat untuk bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak menjadi diri sendirinya, ya, malah menjadi sesuatu yang bukan dirinya, dan itu beban. Kalau kita menjadi sesuatu yang bukan diri kita, itu beban, ya. Saya rasakan. Ini semua adalah sebuah konsekuensi apabila kita tidak menjadi diri sejati, ya. Hidupnya akan dipenuhi dengan kamuflase, kepura-puraan, bahkan dia berlindung di balik kata-katanya. Yang sekarang paling banyak nih sekarang di dunia maya, ya, orang yang banyak menutupi jati dirinya dengan kata-katanya. Banyak orang yang menutupi kekurangannya dengan kata-katanya. Banyak sekarang. Dia bersembunyi di balik dogma, ya. Bersembunyi di balik dogma, bersembunyi di balik agama. Pokoknya semua bersembunyi di balik topeng, ya. Dia tidak berani menunjukkan dirinya, inilah aku, gitu kan. Gak berani. Akhirnya hidupnya sangat-sangat dipenuhi dengan kamuflase, kepura-puraan, halu, ini. Sebagaimana halnya sebuah negara yang kokoh itu adalah negara yang menjaga akar tradisinya. Nah, sekarang Indonesia hampir kehilangan akar jati dirinya. Karena apa, ya? Dipenuhi dengan orang-orang yang tidak berani menjadi jati diri. Nah, di samping itu ada orang untuk menutupi jati dirinya, ya,
sehingga terputus koneksi dengan the real self-nya. Kadang dia menutupi dengan label-label, dengan produk, gitu kan. Contoh gini, misalkan ada seorang yang kurang percaya diri, dia akhirnya apa? Dia menampakkan mobil mewahnya, baju mahalnya, itu apa? Untuk menutupi jati dirinya. Oke? Ada orang yang untuk menutupi jati dirinya, dia menutupi dengan apa? Mobil mewah, ataupun baju mahal, ada seperti itu. Ya. Makanya pantas orang yang tidak menjadi diri sendirinya, menjadi sesuatu yang bukan dirinya, akan terputus dari hubungan atau disconnect dengan apa? Dengan Sang Kuasa, ya, dengan Tuhan, dengan energi semesta, ya. Jadi disconnect atau terblok, tidak bisa mengakses the infinite, tidak bisa mengakses energi semesta. Ya, makanya hidupnya terasa berat, ya, susah, ketidaknyamanan, ketidakpuasan, ya. Apalagi ada banyak hal lain. Kalau kita tidak menjadi diri sendiri, menjadi sesuatu yang lain, berarti kita terprogram oleh fake self, itu akan berat rasanya. Ya. Nah, contoh lain begini, misalkan ada orang yang kaya raya, tajir melintir, sukses, banyak duit, punya semua kenikmatan dunia dan lain-lain, tapi dia tidak menjadi diri sendirinya. Mungkin dia enak, ya, rasanya puas, tapi semua itu sifatnya sementara. Selanjutnya apa? Selanjutnya terasa hampa, terasa kosong, meaningless. Kenapa? Karena dia mendapatkannya dengan tidak menjadi diri sendirinya. Dia mendapatkan itu dengan kamuflase, mendapatkan dengan bukan dirinya gitu. Kenapa dia merasa hampa? Kenapa dia merasa itu? Karena disconnect dengan Sang Kuasa. Makanya yang harus ditemukan dan dicari pada akhirnya, yang kita cari apa adalah jati diri sejati. Ya, banyak kok di luar sana orang yang berhasil, yang bahagia dengan jati dirinya. Dia punya apa-apa, tapi dengan jati diri, bukan dengan fake self. Makanya banyak kan orang-orang yang sudah punya segalanya, tapi dia merasa hampa, banyak kan. Nah, bagaimana kita bisa menghadap Tuhan dengan baju kepalsuan? Ya, bisa kan? Gitu kan? Nah, sekarang penegasan, dan ini pertanyaan esensial tentang who are you, who am I? Penegasan aja. Ya. Dari jawaban ini, jadi kita akan menjawab secara biologis, ya. Kemudian hubungan dengan kesadaran. Ya. Nanti ketika ada orang yang bertanya, who are you, siapa kamu? Who am I, siapa aku? Nah, ini jawabannya akan bervariasi dan bermacam-macam. Ya. Nah, sekarang kita akan jawab secara biologis. Coba kita gambarkan, imajinasikan secara visual gambar tubuh manusia. Coba di dalam tubuh kita ini, ya, sebagai manusia kan ada partikel, ada atom, ada molekul, ya. Kemudian ada sel, dari sel kemudian ke sistem jaringan tubuh, ya. Kemudian ke organ tubuh, kemudian ke populasi dan ke komunitas, sampai akhirnya menjadi makhluk bumi gitu kan. Nah, itu berputar kan. Ya, dari awalnya kita kan atom, molekul, zat senyawa, ya. Setelah jadi sel, ya, baru ada kehidupan secara biologis kan. Jadi kita ini adalah sekumpulan sel, ya, jumlahnya triliunan, ya. Makanya disebutkan bahwa jumlah sel dalam tubuh kita itu adalah sekitar 30 sampai 40 triliun. Satu sel itu adalah makhluk hidup, ya. Maka kita ini adalah
40 triliun makhluk hidup yang namanya sel, ya. Jadi jika kita pikir bahwa kita adalah satu-satunya makhluk hidup yang ada di tubuh ini, itu kurang tepat. Ternyata di tubuh ini ada 40 triliun kehidupan yang namanya sel. Ya. Nah 40 triliun sel itu yang membentuk kita, ya, itu bekerja sama untuk mengikuti kita, untuk mengikuti perintah kita, baik secara sadar ataupun bawah sadar. Ya, ulangi, 40 triliun sel yang ada dalam tubuh kita itu semua bekerja sama untuk mengikuti maunya kita, mengikuti perintah kita, baik secara sadar maupun secara alam bawah sadar. Ya, karena alam bawah sadar itu atau subconscious itu, meskipun kita tidur, dia aktif gitu, dia tidak tidur. Ya. Nah, pertanyaan kontemplasi tentang dari sel, ya. Jadi, ya, apakah kita sel itu? Apakah kita sel itu secara esensial? Apakah kita sel itu? Bukan. Apakah kita pikiran itu? Bukan. Itu adalah pikiran. Apakah kita perasaan itu? Bukan. Karena semua itu akan mengalami kerusakan, come and go, ya, changeable. Ya. Apa? Dan juga di sana masih ada konflik. Pokoknya ketika ada sesuatu di mana di sana masih ada konflik, itu adalah bukan diri kita yang asli. Ya, seperti tubuh, pikiran, perasaan, emosi masih ada konflik, kan? Ketika ada konflik di sana, berarti itu bukan kita yang sebenarnya. Seperti sel yang 40 triliun itu yang dalam tubuh kita itu, ada yang ke DNA, ada yang ke pikiran, ada yang ke perasaan, gitu kan? Ada yang ke hati. Tapi hati di sini sebenarnya psikologis, ya, gitu kan? Kalau masih ada konflik, berarti itu bukan kita. Itu. Jadi namanya pikiran, perasaan, hati yang sifatnya psikologis, apakah itu kita? Bukan. Lalu sebenarnya kita ini siapa atau apa? Kan? Jadi kita adalah sesuatu yang lain. Ya. Apa itu? Spirit, kesadaran atau cahaya, gitu kan? Bentuk atau wujudnya seperti apa yang tidak terlihat, tidak ada wujud fisiknya atau formless, ya kan? Kalau sel, tubuh, pikiran, perasaan itu ada formnya, masih ada form, karena dia create something, ya kan? Itu yang namanya kesadaran, dia uncreate, formless. Karena kesadaran itu formless. Terus tanya, kira-kira bisa nggak dipengaruhi oleh tubuh kita, oleh impuls sel tubuh kita, oleh pikiran, oleh perasaan? Kira-kira bisa nggak dipengaruhi? Ya bisa. Secara esensial tidak. Bisa dipengaruhi, maksudnya dia terblok, ya, kita tidak bisa mengakses kesadaran itu. Makanya kita bisa dibohongi oleh pikiran kita, bisa dibohongi oleh perasaan kita, ya kan? Yang itu semua adalah bukan kita yang sebenarnya. Yang namanya pikiran di sini, ya, bukan hanya sekedar pikiran, ya,
tapi meliputi juga emosi, ya, meliputi juga emosi, ya, juga semua pola reaksi mental emosional yang tersimpan di alam bawah sadar, ya, yang main ini. Makanya emosi itu apa adalah respon pikiran terhadap tubuh. Muncullah emosi. Kalau kita berpikir tentang sesuatu nih, tubuh merespon, muncullah emosi. Nah, ini semua bukan kita, itu semua kita. Ya, dan dia thinkable. Dan dia masih ada konflik. Ya, ketika ada konflik apa ya, powerless gitu, udah pasti. Ya. Nah, misalkan kita punya pikiran atau berpikir tentang sesuatu, ya, gini, kemudian kita mengikuti pikiran itu, apakah itu kita? Bukan, itu pikiran. Ya. Atau kita memiliki perasaan tertentu, kita merasakan A, B, C, D, kemudian kita mengikuti perasaan itu, apakah itu kita? Bukan, itu perasaan. Ya. Atau ketika kita jalan-jalan ke mall, lihat barang bagus sehingga kita ingin beli, apa itu kita? Bukan, itu saya. Ya. Jati diri sejati kita itu adalah kita yang bentuknya kesadaran. Bukan tubuh ini, bukan perasaan ini, bukan emosi ini, bukan naluri, insting, impuls sel-sel tubuh ini. Ya. Tapi bisa tidak, ya, kita sebagai the real self dibohongin oleh itu semua? Ya bisa. Kenapa? Adanya pay attention. Ya, pay attention, kita meladeni. Meladeni pikiran itu, meladeni perasaan itu, akhirnya terblok, ya, terblok, kita tidak bisa mengakses kesadaran itu. Akhirnya kita lebih nyaman sebagai diri kita yang bukan sebenarnya. Kita lebih nyaman sebagai diri kita yang bukan sebenarnya, ya, karena kita masih menjadi budak perasaan, budak pikiran, budak emosi, yang di mana di sana ada konflik, ya, kemudian kita mengidentikan sebagai itu. Nah, ataupun kita mengizinkannya, pay attention, meladeni, kita mengizinkannya. Nah, jadi garis ulangi, yang namanya pikiran di sini adalah sebagai the psychological mind, ya, the psychological aspect of the mind. Karena yang paling sangat mempengaruhi itu adalah pikiran kita, tapi pikiran sebagai the psychological aspect of the mind, bukan practical function of the mind. Ya, itu anugerah. Mind sebagai pragmatical function of the mind. Jadi pragmatical function of the mind itulah anugerah. Itu anugerah. Tetapi yang bisa membuat kita ignorant, yang membuat kita bisa menjadi diri yang palsu apa? Yaitu the psychological aspect of the mind, ya, aspek psikologi pikiran kita yang bisa meng-create ilusi maya, cloud imagination. Akhirnya kalau demikian, kita mengidentifikasikan dengan gagasan tentang diri. Begini, ya, misalkan di sini ada sel, kan, ini ada pikiran. Ketika pikiran kita mengidentifikasi diri, ya, maka akan tercipta form. Dari form maka akan tercipta ego. Yang namanya form kan banyak, udah kan, waktu di pertemuan sebelumnya kan, form itu ada form pikiran, form perasaan, form ego, semuanya kita sebutin itu kan, karena form itu udah maklum lah, ya. Jadi ini diri, ini
pikiran kan. Jadi pikiran kita mengidentifikasi diri kita dengan bentuk, maka muncullah ego. Jadi ego itu muncul dari adanya identifikasi pikiran. Oke? So, jadi jika kita mengidentifikasi diri ya dengan sesuatu ya, maka kita membuatnya sama ya dengan sesuatu itu, sehingga itu menjadi bagian identitas kita. Jadi form itu akan menjadi bagian identitas kita. Akhirnya ego mengklaim itu adalah aku gitu. Jadi form itu adalah aku. Aku adalah form itu, kata ego. Bisa ditangkap gitu ya? Ayah, ini bisa? Oke, nah, makanya hal ini menyebabkan ketidaksadaran total ya, akan keterkaitan atau keterhubungan kita dengan keseluruhan, kesatuan intrinsik dengan yang lainnya, dan juga dengan sang sumber.